kami ada di sini bersama-sama untuk melayani, melawat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Untuk bersama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di Minggu Prapaskah yang kelima ini, yang terambil dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 37 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan yang baik, selalu sehat, tetap semangat dan sabar di tengah-tengah pergumulan kita menghadapi bencana global virus corona yang sedang melanda seluruh dunia saat ini. Umat yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca bersama-sama kitab Nabi Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, yang menjadi dasar perenungan kita, di mana firman Tuhan berbicara tentang penglihatan yang dialami oleh Yehezkiel. Sebelum kita menyimak intisari firman Tuhan ini, pertama-tama saya mengajak kita semua kembali mengingat tentang siapakah Yehezkiel. Yehezkiel adalah nabi yang ikut bersama-sama dengan umat Israel dalam peristiwa pembuangan di Babel. Ia turut melihat dan merasakan hidup sebagai orang-orang buangan, turut melihat dan merasakan kesulitan bangsa, turut mengalami masa-masa kejatuhan, kepahitan sebagai bangsa yang ditindas oleh bangsa lain. Namun demikian, di tengah-tengah situasi keterpurukan, kesulitan, kesedihan, kekecewaan, kepahitan yang dialami oleh Israel, Tuhan Allah memberikan penglihatan kepada Nabi Yehezkiel. Penglihatan tentang tulang-tulang kering di lembah kematian. Kita dapat membayangkan, tentu penglihatan ini adalah penglihatan yang luar biasa, menakjubkan, sekaligus mengerikan, sebagai manusia biasa berhadapan dengan tulang belulang yang tidak sedikit jumlah. Namun dalam bagian ini Yehezkiel tidak gentar berhadapan dengan tulang belulang tersebut. Ketika Tuhan memerintahkan Yehezkiel untuk memberitakan firman kepada tulang-tulang itu, ia melakukannya dengan taat. Sebab sesungguhnya memberitakan firman kepada orang-orang mati adalah sama dengan perintah untuk memberitakan firman kepada umat Israel yang digambarkan sedang berada di dalam lembah kematian, mengalami pembuangan sama dengan mengalami kematian, karena bangsa Israel merasakan di dalam pembuangan itu mereka sudah tidak mempunyai pengharapan, mereka sudah tidak mampu berbuat apa-apa, serasa habis sudah, tamat sudah, hanya bisa pasrah dengan keadaan, menyerah kepada nasib atau takdir mereka. Nabi Yehezkiel diutus untuk memberitakan kabar baik kepada Israel, bahwa sama seperti tulang-tulang itu dapat bangkit dan hidup kembali oleh pekerjaan Allah yang Maha Kuasa, demikianlah Israel dalam penindasan dan pembuangan akan mengalami kebangkitan, kehidupan, dan kemenangan sebagai umat kepunyaan Allah. Dengan demikian Israel akan dimulihkan dari keterpurukan mereka sebagai orang-orang buangan. Israel akan dibangkitkan dari kematian mereka akibat dosa. Sebab di dalam kasih dan kuasa Allah selalu ada harapan bagi orang-orang yang percaya kepada. Umat
dikasihi Tuhan, di Minggu Prapaskah yang kelima ini, firman Tuhan kembali melawat dan meneguhkan iman percaya kita bahwa di dalam dan bersama dengan Tuhan selalu ada harapan. Harapan yang tidak pernah mengecewakan. Dialah Allah yang membawa kita kepada kebangkitan dan kehidupan, bukan kepada kebinasaan atau kematian. Sebagai manusia berdosa, sepatutnya kita mengalami penghukuman dan maut. Tetapi terpujilah Yesus Kristus yang oleh kasih-Nya yang besar di atas kayu salib telah menghidupkan dan membangkitkan kita. Sama seperti Israel yang pada akhirnya mengalami pembebasan dari pembuangan, kita pun mengalami pembebasan dari dosa dan menerima anugerah penebusan, kebangkitan, dan kehidupan yang kekal. Sama seperti Israel yang bergumul di pembuangan, merasa tidak berdaya dan tidak ada harapan, kita pun mungkin merasakan hal yang sama dalam realitas hidup yang seringkali diwarnai dengan berbagai tantangan dan pergumulan, khususnya di saat-saat ini, dalam masa-masa sulit sebagai warga bangsa ini, berhadapan dengan pandemi virus corona. Firman Tuhan menghibur dan menguatkan kita semua bahwa bersama dengan Tuhan Allah selalu ada harapan, ada kehidupan, ada kebangkitan, dan ada keselamatan. Kita harus percaya bahwa badai ini akan berlalu. Kita harus percaya bahwa tidak selamanya kita terpuruk oleh keadaan ini. Ada waktu Tuhan untuk membangkitkan kita semua dari kesulitan dan keterpurukan ini. Karena itu marilah umat Tuhan, kita terus berdoa dan menggantungkan seluruh hidup dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Seperti pemazmur yang dengan yakin berkata, Tuhan itu bagi kita seperti gunung batu, tempat perlindungan, kota benteng, kubu pertahanan yang membuat kita tidak goyah, tetapi selalu punya harapan, harapan yang selalu ada dalam segala keadaan. Bagaimana memiliki harapan yang selalu ada setiap saat? Bagaimana memiliki harapan yang terus memotivasi kita agar tidak menyerah pada situasi yang sulit? Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama, agar kita tidak terpuruk dan tidak terus berada di dalam kebimbangan, kekecewaan, atau keputusasaan akibat berbagai tantangan dan pergumulan yang datang dalam kehidupan kita. Sekali lagi, pertanyaan perenungannya adalah bagaimana kita dapat memiliki harapan yang selalu ada setiap saat? Bagaimana kita memiliki harapan yang terus memotivasi kita agar tidak menyerah pada situasi yang sulit? Cara yang pertama adalah belajar untuk selalu mendengar dan berpegang pada firman Tuhan. Belajar untuk selalu mendengar dan berpegang pada firman Tuhan. Perhatikan tulang-tulang di lembah kematian dalam penglihatan Yehezkiel. Mereka menjadi hidup kembali. Tulang-tulang itu hidup kembali oleh firman Tuhan yang mereka dengar, yang diberitakan kepada mereka. Sesungguhnya firman Tuhan itu menghidupkan. Firman Tuhan memberi kehidupan bagi orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena itu Yesus bersabda di dalam Injil Matius 5 pasal 5 ayat 6,
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang dalam hidup ini kita sulit merasakan kepuasan. Kita sulit untuk bersyukur dalam kesulitan. Mengapa? Karena kita tidak peka mendengar suara Tuhan di dalam firman. Kita sibuk mendengar suara hati kita sendiri. Kita sibuk dengan pikiran kita sendiri. Kita fokus dengan persoalan kita. Sehingga itu menjadikan kita sibuk pada kekhawatiran kita. Sehingga kita lupa bahwa Allah telah berfirman bahwa Ia akan selalu menyertai kita setiap waktu. Padahal kita selalu bernyanyi, firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Tetapi benarkah demikian? Benarkah firman itu selalu kita pegang sehingga kita tidak takut dengan situasi, pergumulan, kesulitan, tantangan yang datang dalam kehidupan kita? Benarkah firman itu kita pegang? Kadang-kadang kita berpegang pada firman Tuhan, tetapi kadang-kadang juga kita harus mengakui kelemahan kita sebagai manusia berdosa yang terkadang lebih larut di dalam keputusasaan, kekecewaan, kekhawatiran, ketimbang kita berpegang pada firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persoalan tantangan yang kita hadapi dapat meredam suara Tuhan ketika kita sibuk dengan cara dan pikiran kita sendiri untuk mengatasi. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua belajar mendengar suara Tuhan, yaitu firman-Nya, agar kita mengalami kebangkitan dari kematian, keterpurukan, kepahitan akibat berbagai pergumulan yang kita hadapi, agar pengharapan kita kepada Tuhan selalu ada dan tidak pernah padam. Yang kedua, kita belajar memiliki pengharapan yang selalu ada dalam berbagai keadaan, situasi yang menyulitkan sekalipun, karena kita selalu ada di dalam tuntunan kuasa Roh-Nya yang kudus. Tulang belulang itu bangkit dan hidup oleh Roh Allah yang diberikan kepada mereka, oleh Roh yang menghidupkan mereka. Kita pun demikian. Spiritualitas kita, iman, percaya, dan pengharapan kita akan selalu ada, akan selalu hidup apabila kita selalu memberi diri, dituntun oleh Roh-Nya yang berdiam di dalam kita. Karena itu, marilah umat Tuhan, jangan biarkan iman dan pengharapan kita mati oleh berbagai tantangan atau tekanan hidup, oleh beratnya pergumulan-pergumulan yang harus kita hadapi. Tetapi bangkitlah, bersemangatlah, tetap percaya, tetap beriman, tetap berpengharapan kepada Allah yang hidup, yang memberikan kehidupan, yang memberikan keselamatan, yang memberikan kemenangan bagi kita yang percaya kepada apapun pergumulan kita,
Ingat selalu Yehezkiel 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, di mana dalam situasi yang sangat terpuruk Tuhan melawan umatnya. Tuhan membangkitkan mereka melalui firman yang diberitakan dan melalui kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam mereka. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua dengan kebenaran firman. Apapun tantangan dan pergumulan kita, mari berserah penuh kepada Tuhan. Kita bergantung hanya kepada Tuhan. Hanya Dia yang mempunyai kuasa dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah semesta alam, Allah yang maha kuasa, yang kami sembah, kami imani di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang senantiasa menyertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan saat ini telah melawat kami dengan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman-Mu bersama-sama di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Sekalipun saat ini kami tidak dapat beribadah bersama-sama sebagai satu persekutuan, tetapi Tuhan, kami percaya ada waktu Tuhan di mana semua badai ini akan berlalu, dan Engkau akan memulihkan dunia ini, memulihkan bangsa kami, memulihkan kota kami, di mana kami tinggal dan berada. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa umat-Mu, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam kesesakan ini. Ada waktu Tuhan yang indah bagi kami, untuk kami boleh merasakan pertolongan Tuhan, keselamatan, kehidupan, kemenangan, kebangkitan bersama dengan Tuhan, menghadapi semua tantangan dan pergumulan, baik di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami, baik di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu yang saat ini sedang berhadapan dengan pandemi virus corona. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu memberikan kami kekuatan dan penghiburan. Kami percaya sungguh Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami, yang akan menolong kami dan memulihkan kami dari kesulitan ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus menuntun setiap umat, setiap keluarga-keluarga yang boleh beribadah di Minggu Prapaskah yang kelima ini. Tuhan yang terus menyertai dan memberkati kehidupan umat-Mu ini, supaya mereka selalu sehat dan dijauhkan dari segala sakit penyakit yang sementara mengancam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sambut renungan firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 161 bait 1, 2, dan 4. Selamat beribadah, selamat hari Minggu Prapaskah yang kelima. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.